kami dari tim pemerintah menyatakan bahwasannya kami menyesali adanya glorifikasi atau mengagungkan adanya suatu karir spesialis. Sebelum saya ingin menyebutkan beberapa argumen yang akan kami jelaskan hari ini, kami ingin menanggapi argumen yang telah dijelaskan oleh tim oposisi, di mana pada dunia oposisi mereka menyebutkan bahwasannya terdapat dua bagian, yaitu generalis dan juga spesialis, di mana tim oposisi membagi dunia ini dengan dua spesifikasi tertentu, yaitu adanya generalis dan juga adanya spesialis. Nah, di mana artinya ada dinding antara orang-orang yang generalis dan juga spesialis, di mana mereka dari tim oposisi juga mendikte bahwasannya orang-orang yang generalis lah yang bisa mengerjakan suatu pekerjaan administratif saja, sedangkan orang-orang yang berasalkan dari spesialis yang bisa mengerjakan suatu spesialis tertentu, di mana ini kemudian menjadi suatu perbedaan. Orang-orang yang berasal dari generalis dinilai memiliki gaji yang tarifnya lebih rendah dibandingkan orang-orang yang berada pada dunia spesialis. Nah, Dewan Juri yang terhormat, hal ini kemudian mendukung bahwasannya kita memang harus menyesali adanya glorifikasi ini. Kenapa demikian? Karena adanya dinding dalam suatu masyarakat antara generalis dan juga spesialis ini, di mana dijelaskan bahwasannya orang-orang dari golongan spesialis ini harus dibayar lebih dibandingkan orang-orang yang generalis. Hal ini kemudian menjadi suatu masalah. Padahal banyak kita temui bahwasannya orang-orang yang berasal dari generalis pun memiliki suatu skill yang lebih banyak, yang lebih general, yang bahkan bisa kita gunakan dalam suatu keseharian kita di hari-hari yang kita jalani. Kemudian seperti yang disebutkan oleh pembicara pertama, bahwasannya Pak Nadiem Makarim pun telah menuntut mahasiswanya agar bisa mengikuti kampus Merdeka, di mana kampus Merdeka ini menuntut mahasiswa agar tidak hanya memiliki satu skill, namun juga banyak memiliki skill-skill lain yang akan digunakan dalam masa yang akan datang. Tidak hanya memiliki satu skill tertentu, mahasiswa juga dituntut untuk berpikir kritis agar bisa menghadapi dunia yang akan datang. Nah, hal ini kemudian akan menjadi suatu dasar di mana mahasiswa tidak hanya menggunakan satu skill saja, dan tidak ada lagi dinding antara orang-orang yang generalis dan juga spesialis. Di mana di sini perlu kita tekankan bahwasannya orang-orang yang generalis atau orang-orang yang tidak memiliki suatu spesialis dianggap tidak mumpuni dalam mengerjakan sesuatu hal. Nah, Dewan Juri yang terhormat, definisi spesialis dari dunia oposisi juga telah menjelaskan bahwasannya spesialis adalah seseorang yang memiliki suatu keahlian tertentu, di mana kita ketahui bahwasannya orang-orang yang memiliki suatu keahlian tertentu artinya mereka akan melanjutkan studi di mana mereka harus mengerjakan keahlian tersebut. Apabila mereka telah lulus dalam suatu persekolahan dan mereka harus melanjutkan suatu sekolah lagi di mana itu adalah sekolah yang spesialis, ini akan menjadi suatu masalah bagi orang-orang yang tidak memiliki privilege, di mana mereka dituntut untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak agar bisa sekolah spesialis ini. Nah, kemudian hal ini akan menjadi rentetan masalah lagi, di mana anak harus memenuhi ekspektasi dari orang tua yang telah diberikan kepada anaknya. Selain itu, problem yang lain yang akan kita dapatkan adalah ini akan menimbulkan suatu ekspektasi yang berlebih di masyarakat, di mana orang-orang yang dengan spesialis dituntut untuk lebih baik dalam menjalankan sesuatu dibandingkan orang-orang yang generalis. Padahal perlu kita ketahui bahwasannya orang-orang yang generalis maupun spesialis tidak harus mengalami hal ini. Yang ketiga adalah ini akan menjadi suatu kecemburuan sosial, di mana orang-orang yang generalis akan menganggap orang-orang yang spesialis lah yang akan dibutuhkan di masa depan. Padahal perlu kita ketahui bahwasannya dunia kita ini bersifat dinamis, di mana hal-hal yang berlaku di masa sekarang belum tentu bisa berlaku di masa yang akan datang. Orang-orang yang dengan spesialis cenderung memiliki satu skill saja, dan orang-orang yang generalis cenderung memiliki banyak skill. Apa yang kemudian menjadi suatu keuntungan apabila kita menghilangkan glorifikasi ini? Maka orang-orang akan cenderung memiliki banyak pilihan di masa yang akan datang maupun masa kini. Dari segi penyedia kerja pun, maka orang-orang yang menyediakan kerja tidak hanya akan memberikan suatu spesifikasi tertentu bahwasannya mereka hanya memerlukan orang-orang dengan yang spesialis saja.
di mana orang-orang yang generalis pun juga akan dibutuhkan, karena tidak menutup kemungkinan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang memiliki skill lebih baik dibandingkan orang-orang yang spesialis. Nah, yang kedua, apabila tidak adanya glorifikasi dari apabila tidak adanya glorifikasi, maka tidak akan ada dinding yang menjadi pembeda antara generalis dan juga spesialis. Nah, apabila tidak ada dinding antara generalis dan spesialis, maka hal ini adalah menjadi suatu hal yang baik. Nah, yang ketiga, mereka dapat mengasah skill yang lebih banyak. Nah, kemudian hal ini saling berkesinambungan. Orang-orang yang memiliki skill yang lebih banyak di masa yang akan datang juga akan lebih beruntung, karena yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya dunia kita ini bersifat dinamis. Nah, apabila di masa yang akan datang orang-orang yang dengan satu spesialis skill ini tidak bisa mengerjakan pekerjaan mereka, maka di dunia yang akan datang mereka akan kesulitan. Kenapa saya sebutkan mereka akan kesulitan? Karena apabila skill mereka telah digantikan oleh teknologi yang lebih canggih misalkan, maka spesialis yang telah mereka kerjakan ini, yang telah mereka bayar dengan sangat mahal ini, akan menjadi suatu kerugian di masa yang akan mendatang. Sehingga perlu adanya suatu skill yang lebih banyak oleh seseorang. Tidak hanya siswa saja, melainkan juga orang-orang yang telah lulus dari studi mereka sendiri. Itulah pentingnya, itulah kenapa kita harus menyesali adanya glorifikasi dari karir spesialis ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada para dewan juri yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui, permasalahan yang masih menjadi perdebatan kita saat ini ialah ketika yang memiliki kualifikasi spesialis begitu diagungkan atau dianggap lebih penting daripada yang sebenarnya untuk diutamakan dibandingkan yang generalis. Padahal beberapa tahun yang akan datang tentunya masalah ini tidak hanya seperti itu saja, pasti akan mengalami kemajuan dan ini akan mempengaruhi status profesi saat ini, di mana suatu spesifikasi spesialis bukan lagilah suatu jalan utama dalam suatu kesuksesan. Nah, masuk ke dalam urgensi atau problem di sini ialah dengan adanya spesifikasi spesialis ini, maka itu akan menimbulkan suatu masalah baru, yaitu munculnya suatu permasalahan yang jika kita analogikan dalam suatu perkuliahan, di mana ada seorang dosen yang menuntut kesempurnaan dari mahasiswanya. Jika analogi ini kita kaitkan dengan konsep glorifikasi spesifikasi spesialis ini, di mana dengan adanya konsep ini tentunya ini akan memunculkan suatu kecemburuan sosial yang seperti sudah dijelaskan oleh tim pemerintah pertama, dan ini akan membuat kaum generalis itu merasa dianaktirikan, dan ini juga akan memunculkan rentetan masalah, yaitu kesenjangan sosial. Nah, di sini tidak semua orang itu bisa membiayai diri mereka dengan adanya konsep spesifikasi spesialis ini. Bayangkan saja jika spesifikasi ini tidak berguna lagi pada tahun berikutnya, tentu ini akan merugikan dari beberapa aktor yang terlibat seperti kita misalnya yang mengikuti profesi ini, dan juga orang tua yang selalu mendukung kita juga akan merasakan kerugian dari dampak spesifikasi tersebut. Nah, padahal jika kita melihat lagi ke keadaan sekitarnya, yaitu di mana kaum generalis itu selalu dianggap remeh oleh mereka yang merasakan posisi yang tinggi tersebut, padahal tanpa mereka sadari juga orang-orang yang dianggap remeh tersebut tidak semestinya tidak memiliki suatu kebiasaan yang tidak mereka unggulkan, yaitu mereka yang dianggap tidak memiliki spesifikasi yang seperti mereka banggakan, padahal juga memiliki suatu kebiasaan atau suatu kehebatan yang mungkin tidak mereka tahu dari mereka yang memiliki kemampuan ini gitu. Dari permasalahan yang terjadi mengenai perbedaan dinding antara kaum generalis yang dianggap tidak akan mungkin bisa menyamakan dengan
kaum spesialis itu adalah suatu kesalahan yang membuat kita dibutakan oleh suatu profesi tersebut. Padahal jika kita bercermin dari suatu keadaan-keadaan yang ada, mereka-mereka yang berasal dari kaum generalis atau mereka-mereka yang mungkin berada dari kaum yang tidak memiliki suatu kemampuan untuk bersekolah, misalnya seperti mereka kaum profesi, tanpa kita sadari pula mereka juga memiliki suatu kebisaan yang mungkin hanya keterbatasan oleh keadaan ekonomi sehingga mereka tidak mampu untuk itu. Kita bisa lihat dari beberapa keadaan yang nyata dirasakan oleh mereka, yang mana untuk mendapatkan spesifikasi ini tadi yang begitu mahal, dan tentunya ini tidak mungkin bisa didapatkan saja dengan mudahnya seperti kita membolak-balikan telapak tangan kita. Dan untuk itu kami meng-highlight lagi, kami tidak menghapuskan konsep karir spesialis ini, tetapi kami mengingatkan atau menyesali adanya konsep dari glorifikasi ini yang terlalu mengagung-agungkan dari suatu kedudukan profesi spesialis ini. Padahal tanpa kita harus mengagung-agungkan hal tersebut, kita harus menyadari dan membuka mata kita lagi bahwasanya kaum generalis juga memiliki suatu kemampuan yang sama tidak hanya dari kaum spesialis saja. Meskipun kaum spesialis itu mungkin dibekali oleh pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan kaum generalis tidak, kita tidak boleh memandang mereka sebelah mata. Mereka yang berasal dari kaum generalis juga memiliki kemampuan yang mereka pun dapatkan dari bagaimana cara mereka belajar, meskipun cara belajar mengajarnya tidak sedetail dari para kaum spesialis. Mengingat banyak manfaat yang dirasakan dari konsep karir spesialis ini, kita bisa ambil contoh dari keberadaannya profesi seorang dokter di bidang kesehatan, di mana profesi ini masih bisa dirasakan keberadaan manfaatnya oleh orang banyak. Nah, hal inilah kami menekankan kembali bahwasannya kami tidak menghapuskan konsep karir spesialis ini, tetapi kami menyesali adanya konsep glorifikasi atau mengagung-agungkan suatu kaum spesialis ini. Nah, oleh sebab itulah kami menyatakan pentingnya untuk kita tidak bisa menghilangkan dan peran pentingnya dari karir spesialis ini. Jadi kami dari tim pemerintah penutup menyatakan setuju dengan mosi yang disampaikan. Baik, terima kasih.